Meski jauh dari keluarga bukan berarti nggak bisa masak. Masak itu mudah, yang penting berani mencoba. Untuk bisa masak, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Mau tahu? Pertama, kenali beberapa alat. Contoh, pisau. Pilih pisau sesuai dengan fungsinya. Kedua, kenali beberapa bahan. Karena ada sebagian bahan yang cukup diolah setengah matang atau sebaliknya. Ketiga, ada beberapa bumbu yang harus diketahui. Contoh, bumbu kering, bumbu segar. Juga ada bumbu-bumbu yang harus dipersiapkan, dihaluskan, atau dirajang kasar. Keempat, ada beberapa teknik masak. Contohnya, menumis, menggoreng, mengukus, merebus, membakar, dan mengasap. Gyudong adalah masakan daging khas Jepang. Daging lada hitam adalah masakan khas Cina. Mau tahu cara masaknya? Yuk kita masak sama-sama. Bahannya terdiri dari daging sapi, pilih daging yang tidak berlemak. Kemudian bawang bombay yang sudah dipotong-potong membujur dan sedikit kasar. Bawang putih, soyu, tepung sagu atau tepung maizena, minyak wijen, saus tiram, paprika merah atau bisa juga cabai merah, paprika hijau, bisa juga cabai hijau, lada hitam yang sudah dimemarkan, minyak untuk menumis, gula pasir, dan tepung sagu atau maizena untuk mengentalkan sausnya. Pertama-tama kita akan mencampur terlebih dahulu daging yang sudah dipotong-potong dengan tepung sagu atau tepung maizena, kemudian minyak wijen, dan soyu. Ya, kita aduk sampai bumbunya merata. Minyak wijen ini memberikan aroma yang berbeda karena aroma wijen itu menjadi lebih kuat dan lebih sedap. Oke, ini sudah, kita diamkan sesaat. Sekarang saya akan menumis. Nyalakan dulu apinya. Apinya jangan terlalu besar, cukup-cukup aja ya. Tuangkan minyak secukupnya. Tunggu sampai dia panas. Saya siapkan di sini bawang putih yang sudah dicincang halus seperti ini. Oke, sudah mulai hangat minyaknya. Kita masukkan. Sekali lagi saya ingatkan, untuk menumis bawang putih sebaiknya harus selalu diaduk agar dia matang secara merata. Dan menumisnya juga tidak perlu sampai kuning, cukup dia sampai aromanya keluar, itu sudah menandakan dia cukup matang. Karena memang yang kita ambil di sini adalah aromanya. Oke. Sudah cukup. Kita masukkan dagingnya. Aduk-aduk agar dagingnya tidak menggumpal dan menjadi setengah matang.
Perhatikan warna dagingnya sudah mulai berubah ya, dari merah segar sudah menjadi sedikit agak coklat-coklat. Itu menandakan sudah, karena dia kena panas, jadi dia sudah mulai agak matang, tapi baru bagian luarnya. Nah, seperti ini. Kita masukkan saus tiram. Kemudian paprika merah, paprika hijau, bawang bombay. Aduk dulu sebentar. Tambahkan lada hitamnya yang sudah dimemarkan. Masukkan gula secukupnya menurut selera, gula pasir. Tapi kalau kalian punya kecap manis, maka gula pasirnya diganti dengan kecap manis. Biarkan sebentar, saya akan melarutkan maizena atau tepung sagu untuk kuahnya agar lebih kental. Seperti ini. Oke. Tuangkan air di sini secukupnya aja. Lihat, dia sudah keluar jusnya. Jadi dari dagingnya tadi mengeluarkan air, ditambah tadi air sedikit ya, jadi ada kuahnya. Supaya kuahnya pada saat dimakan nanti ke bawah atau terbawa, karena dalam kuahnya itu bumbunya akan lebih terasa, maka kita kentalkan dengan sedikit maizena yang sudah dilarutkan terlebih dahulu. Nah, ini dagingnya sudah mulai matang. Selagi dia panas, mendidih maksudnya, tuangkan sedikit-sedikit. Nah, jadi jangan sekaligus memasukkan larutan maizenanya, tapi sedikit-sedikit sampai terlihat kentalannya cukup seperti ini. Oke, dagingnya sudah matang. Saya akan sajikan. Enaknya daging lada hitam ini segera disantap selagi dia panas. Jadi memang harus dimakan selagi hangat ya. Jadi terasa garingnya si paprika, kemudian bawang bombaynya juga. Saya kasih hiasan sedikit biar cantik. Oke, daging lada hitam siap disantap. Gimana? Sudah dicoba resep-resepnya? Semoga tips dan resep-resep yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian dan bisa menambah wawasan. Terima kasih, sampai jumpa di resep-resep berikutnya.